Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi, serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Masih dalam suasana Maulid Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak marilah kita renungkan apakah benar mukminin dan mukminat yang mengaku isyhadu bi anna muslimun, saya adalah orang-orang yang senantiasa belajar berserah diri kepada Allah, mencintai dengan ketulusan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah benar bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya milik umat Islam? Lebih dari itu, apakah hanya bagi umat Islam yang mendapat petunjuk dari risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pemirsa, kalau kita merujuk pada tulisan yang ada di Ensiklopedia Americana, maka terminologi atau istilah yang digunakan untuk agama Islam, adinul Islam, adalah Muhammadinism, aliran atau mazhab pemikiran Muhammad. Kita tidak perlu gelisah kalau apalagi menista, karena memang pola pikir yang dianut oleh intelektualitas di negara-negara maju dan yang belum mengenal Islam dengan baik para penulisnya, maka Islam disamakan dengan Muhammadinism. Jadi ajaran Muhammad dalam pengertian bahwa Islam itu merupakan karya daripada Muhammad. Nah, sementara Al-Quran menginformasikan bahwa Rasulullah dianugerahi amanah risalah Islam justru untuk merahmati seluruh alam semesta. Dan kalimat ini tidak pernah akan kering untuk dikaji. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus kecuali memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta termasuk isinya. Dengan demikian maka dari ayat ini terjawab pertanyaan atau 3 pertanyaan di depan, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya milik umat Islam. Dengan demikian, keberadaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar milik umat Islam, orang-orang yang beriman. Seluruh alam semesta harus seperti sedia kala sebelum lahir Rasulullah Muhammad SAW dinanti oleh para rahib dan pendeta. Bahkan pada saat lahir, seluruh alam raya menyambut dengan sujudnya masing-masing, dengan cara hormatnya masing-masing.
setelah Rasulullah SAW lahir, kemudian alam semesta, seluruh bebatuan dan tumbuhan yang dilewatinya, tidak ada kecuali hormat dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya benda-benda yang terlihat mati tidak bisa berbicara. Di dalam kasanah perbendaharaan Islam, semua hidup dalam derajat masing-masing. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa orang Islam itu aneh, mereka yang mengatakan karena belum sepenuhnya mendalami syariat Islam. Karena itu tidak perlu untuk menistakan mereka. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, pada saat ada perayaan Maulid, ada panitia, mulai dari tingkat yang paling sederhana, jajaran rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kemudian jami'iyah atau jamaah yang ada di lingkungan kampung, kota, dan desa, sampai dengan yang dilaksanakan oleh para pejabat negara. Sambutan memperingati Maulid adalah bukti cinta. Berselawat sesuai dengan tuntunan Rasulullah adalah bukti cinta. Menaburkan sedekah sebagai bentuk bahagia adalah bukti cinta. Dan jangan lupa, cintanya mukminin dan mukminat yang istiqomah sesuai dengan dawuhnya Rasulullah, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah kalau aku beriman kepada Allah, selanjutnya memegang teguh keimanan itu, maka penghijauan tahan dari keimanan itu adalah kita bersahadat di dalam sholat dan kita bersalawat di dalam sholat. Sudah cukupkah itu? Cukup bagi yang memang makomnya ada di situ. Tetapi marilah kita, ketika ada informasi resmi dari pemerintah bertalian dengan ragam penyakit, wabah ataupun bencana, maka berubah dengan tata cara atibum nabawi atau proper take medicine adalah niscaya. Jadi sungguh disayangkan jika sebagai mukminin dan mukminat yang di dalam konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Allah di garda depan, dikuatkan lagi di dalam batang tubuh pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka pengejauhan tahan selawat atas ketuhanan yang Maha Esa bagi mukminin dan mukminat adalah hidup sehat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini qum fasholli fa inna fi sholati shifa. Kita harus yakin bahwa di dalam sholat itu ada asyifa, ada prosesi penyembuhan yang sangat fitri, sangat alami. Siapa penjaminnya? Penjaminnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah dokter di atas segala dokter yang ada di dunia ini. Karena dokter yang sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Allahu Tabib. Demikian riwayat dari Sahih Adabul Mufrad Imam Bukhari.
Karena itu jangan sampai kita bingung, resah, gelisah ketika ada wabah, ketika ada penyakit. Bagaimana sekarang kalau orang itu tidak bisa melakukan gerakan sholat seperti semestinya? Ada pintu yang selalu terbuka. Aqimis sholah lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Berarti hakikat sholat itu ketika seseorang bisanya hanya berbaring ataupun duduk, maka yang penting hatinya senantiasa tertambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup dengan sholat saja? Sholat menguatkan jiwa kita, menguatkan keimanan kita, otomatis berdampak positif pada raga kita. Namun raga itu harus juga dirawat. Dirawat dengan apa? Salah satunya dirawat dengan aneka ragam tumbuhan ataupun buah-buahan. Dan bangsa Indonesia harus bersyukur. Wajib bersyukur karena ragam buah untuk menunjang kesehatan kita sangat melimpah. Esok pagi marilah kita buka dengan minum air putih hangat sebelum gosok gigi. Kemudian dilanjutkan makan buah. Sangat dianjurkan makan buah pisang atau pepaya. Boleh juga yang di rumahnya ada apel, silahkan dimakan, didahar. Sejak pagi-pagi buta kita sudah diajari untuk hidup sehat ala Nabi. Namun jika ada 3 butir korma, sungguh sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan tidak perlu khawatir mereka yang mungkin sedang diuji diabetes mellitus. Jika korma ini dimakan tidak berlebihan, sekedar pagi sebagai pembuka sebelum sholat tahajud sekitar jam 3 malam, maka tidak akan meningkatkan gula darah berlebihan, justru akan menormalkan gula darah dengan baik. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekelumit tata cara kita mencintai Rasulullah. Sekali lagi, yang pertama adalah menegakkan sholat dengan paripurna atau zikrullah dengan ketulusan hati. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak mampu, lakukanlah sholat sembari duduk atau berbaring. Kuatkanlah dengan zikrullah dan berselamat. Dan yang ketiga, marilah kita nikmati ragam buah atau sayuran yang ada di bumi pertiwi yang mudah sekali kita konsumsi. Mudah-mudahan Maulid tidak sekedar kita mengingat bahwa tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW, namun cinta kita wujudkan dari zikir, berselawat dan berdoa, menata raga, mengkonsumsi makanan yang tepat untuk menunjang kesehatan kita, sekaligus menyembuhkan jika kita dianugerahi ujian sakit. Terima kasih senantiasa mengikuti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.